Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Selamat siang kawan, apa kabar? Saya nggak tahu menyapa kalian di sini, tampang-tampangnya sedih atau senang karena terpaksa ada di sini di liburan yang semuanya liburan, kalian ada di sini. Tapi tampaknya semua penuh sukacita. Ya. Amin. Nah, saya juga bersukacita kita bisa kembali beribadah memuji menyembah Tuhan di gereja ini. Dan izinkan saya menyapa yang pertama kali beribadah bersama dengan kita di Common Church. Welcome to Common Church. Di sini kita punya hashtag di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita juga tidak akan dibiarkan apa adanya. So jika ini first timer kalian ada di sini, sepulang ibadah ini ada free black coffee, latte, coklat yang bisa kalian nikmati untuk kita bisa sama-sama berfellowship, berkenalan satu sama lain. Puji nama Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan masih melanjutkan kembali seri Kitab Yakobus yang sudah kita ikuti beberapa bulan ke belakang ya. Ini hanya buku yang berisi 5 pasal, cukup pendek dan dipenuhi oleh nasihat-nasihat kepada orang yang sudah percaya bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang sudah punya identitas yang baru di dalam Kristus. Dan Kitab Yakobus dalam kitabnya memberikan secara singkat bahwa bukti kita punya iman, bukti kita orang percaya, bukti kita adalah orang yang sudah dalam Kristus adalah nampak dari perbuatan kita, nampak dari kehidupan kita. Karena pada akhirnya seseorang itu dikenal sebagai seorang Kristus melalui hidupnya. Dan mungkin kalau kalian mengikuti seri Kitab Yakobus, kita melihat bahwa Yakobus benar-benar straight to the point. Bahwa percuma kita punya banyak pengetahuan, kita berteologi hebat, tapi kalau kehidupan kita tidak berubah, kehidupan kita tidak menjalankan apa yang firman Tuhan katakan, kita perlu mempertanyakan apakah iman kita benar-benar iman yang sejati atau tidak. Nah, siang hari ini judul firman Tuhan saya beri judul Wisdom from Above, yaitu hikmat yang dari atas. Berbicara tentang hikmat, apa yang muncul pertama kali di benak kalian ketika mendengar kata hikmat? Atau gambaran apa? Orang seperti apa orang berhikmat itu? Sudah muncul? Saya tebak mungkin beberapa persepsi yang paling umum kalau kita bilang orang berhikmat itu apa sih? Ya, orang tua, orang yang sudah berumur. Banyak orang langsung ketika dengar kata hikmat, orang yang berhikmat itu apa? Membayangkan orang tua yang dengan pengalaman hidupnya yang panjang ya. Kalau kalian seumur saya, dulu film yang berputar di TV itu namanya orang George Bow. Jenggotnya panjang, itu berhikmat sekali ya. Kita membayangkan orang berhikmat itu orang yang sudah berumur, orang yang sudah melalui banyak pengalaman hidup atau ungkapan bahasa Indonesia, orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Benar? Lalu apa lagi? Kalau bukan orang tua, orang berhikmat itu orang yang punya pengetahuan yang luas. Bayangin orang yang banyak membaca buku, orang yang punya pendidikan tinggi. Oh, kalau sudah title-nya Dr. Andes Joko, STH, MTH, Profesor, Dokter, MM, dan lain-lain. Wah, ini udah pasti orang yang berhikmat, orang berintelektual, punya banyak pengetahuan. Tapi padahal pengetahuan itu nggak sama dengan hikmat, betul? Knowledge is not the same with wisdom. Pengetahuan nggak sama dengan berhikmat. Karena pengetahuan itu apa? Mengetahui banyak hal. Tetapi hikmat itu adalah mengetahui apa yang dilakukan dengan pengetahuan itu. Ngerti gak? Knowledge is knowing many things, but wisdom knowing what to do with that knowledge. Saya kasih contoh. Kita bisa punya banyak pengetahuan tapi belum tentu berhikmat. Pengetahuan akan memberitahu kita, kalau kalian punya pengetahuan, maka kita tahu bahwa sikat gigi adalah untuk membersihkan gigi, benar? Tapi hikmat memberitahu kita bahwa meminjamkan sikat gigi kita kepada orang lain, itu bodoh. Benar? Pengetahuan memberitahu kita, jika kita kepanasan, maka kalau kalian pakai hem kayak gini, maka apa yang dilakukan? Kita buka kancing bajunya, benar? Tapi hikmat akan memberitahu kita, kalau kalian kepanasan di gereja ini, jangan buka kancing baju kalian. Ya. So, memiliki banyak pengetahuan belum tentu berhikmat. So, pengetahuan itu beda dengan hikmat. Pengetahuan, lalu persepsi lainnya apa? Orang berhikmat itu apa sih? Orang yang mungkin kita bayangin orang yang tenang, orang yang calm, gak mudah marah, tidak impulsif, selalu berpikir dulu sebelum ngomong. Ya. Tetapi saudara-saudara pernah gak saudara melihat seorang yang sangat amat pintar, berpendidikannya tinggi, tapi hidupnya berantakan?
Ada orang yang kelihatannya sudah makan banyak asam garam, tapi cara ia memperlakukan orang lain banyak melukai orang lain. Ada orang yang kelihatannya hidupnya sukses berhasil, tapi hidupnya juga penuh dengan konflik dan kekacauan. Atau seseorang yang terlihat diam, tenang, kayaknya berhikmat, tapi relasinya rusak di mana-mana. Saya rasa dengan mudah kita dapat menemukan contoh-contohnya di sekitar kita, benar? Atau mungkin gak perlu jauh-jauh menemukan siapa, jangan-jangan itu kita sendiri. Oh Tuhan tolong ya. Tapi tenang, jika itu kalian, oh itu kayaknya saya. Ingat kalian selalu punya tempat di sini, karena di sini kita punya hashtag diterima apa adanya. Lalu dari mana? Dari mana kita tahu seseorang memiliki hikmat kalau begitu? Nah, sesuai tema kitab Yakobus, hal itu kata Yakobus akan terlihat dari cara kita menjalani hidup. Dan inilah sedang dibahas oleh Yakobus dalam bagian ini. Kalau 2 minggu lalu kita sudah melihat bagian pertama dari pasal 3, yaitu di mana Yakobus berbicara tentang perkataan, tentang lidah. Kita belajar bahwa apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya menunjukkan apa yang dari dalam hati kita, benar? Nah hari ini Yakobus melanjutkan pembahasannya, tapi sekarang ia berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu hikmat seperti apa sih yang sebenarnya sedang mengarahkan hidup kita. Apakah hikmat yang berasal dari dunia, hikmat yang seharusnya kita buang dan kita tinggalkan dari hidup kita, ataukah yang sedang mengarahkan hidup kita adalah hikmat yang berasal dari atas atau hikmat Allah, hikmat yang seharusnya kita kejar dan tumbuhkan dalam hidup kita. Nah pertanyaan ini penting sekali untuk kita renungkan teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Sebab bisa saja seorang mengaku percaya kepada Allah, mengaku sebagai orang Kristen, tetapi dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya masih memakai hikmat dari dunia. Nah oleh karena itu ini yang akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus pasal yang ketiga ayat 13-18, melanjutkan bagian yang kita pelajari 2 minggu lalu. Ya, perikop yang pendek, kalau kalian punya Alkitab silakan buka, jika tidak mari kita baca di layar. Ya, saya akan bacakan karena pendek saja, biasanya saya berbagi tapi ini pendek saya baca sendiri. Yakobus 3 ayat 13-18, ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan, berbagai orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Siang hari ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kenali dan waspadai hikmat yang dari dunia. Dan yang kedua, kejar dan tumbuhkan hikmat yang berasal dari Allah. Nah mari kita mulai dari poin yang pertama. Ya, kenali dan waspadai hikmat yang berasal dari dunia. Saudara, gak bosan-bosan dari mimbar ini saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita mengetahui bahwa setiap kita, gak terkecuali kita ini lahir di dunia ini dengan mewarisi dosa asal Adam dan Hawa. Setuju? Sepakat? Ya. Dosa asal bukan hanya berarti bahwa status kita di hadapan Allah adalah orang berdosa, tapi lebih daripada itu, bahwa dosa asal juga berarti bahwa kita lahir dengan kecenderungan hati yang berdosa. Artinya apa? Artinya secara alami hati kita ini sudah condong kepada dosa. Dan kecenderungan berdosa ini kemudian semakin terbentuk seiring kita bertumbuh, semakin dewasa. Terbentuk melalui banyak hal dalam kehidupan kita ya. Melalui apa? Bisa melalui upbringing, yaitu melalui didikan yang kita terima, nilai-nilai yang kita diajarkan dalam keluarga. Lalu juga ada budaya yang mengelilingi kita, cara berpikir dunia, narasi budaya itu selalu juga mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Dan tentu kita nggak bisa melupakan dan tidak neglect bahwa ada roh jahat, ada iblis yang terus berusaha supaya kita tetap hidup dalam kecenderungan dosa tersebut. Karena itu saudara-saudara, salah satu langkah pertama dalam menjalani hidup sebagai orang beriman adalah
Kita harus sadar, belajar, mengenali, dan mewaspadai kecenderungan hati kita sendiri. Kecenderungan yang berasal dari dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, dan Yakobus menjelaskan apa saja sih bentuknya. Dan itu dijelaskan di ayat 14-15, dikatakan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dikatakan Yakobus, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Nah, di sini Yakobus menyebutkan beberapa sikap hati yang ia katakan berasal dari mana? Dunia, dari nafsu manusia dan dari iblis. Apa saja? Di ayat 14 disebutkan ada 4 hal, yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Nah, siang hari ini saya akan bahas semuanya, tapi kan melihat 2 sikap hati yang berasal dari hikmat dunia, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat iri hati. Arti harafiah iri hati dijelaskan sebagai perasaan gak bahagia, bahkan marah karena orang lain memiliki sesuatu yang kita inginkan. Kalau pakai ungkapan bahasa sehari-hari yang sering kita dengar, definisi yang lebih sederhana apa sih? Iri hati itu adalah merasa nggak senang ketika orang melihat orang lain senang dan merasa senang ketika melihat orang lain susah. Wah, yang ketawa pernah merasakan ya. Dari definisi ini kita bisa lihat bahwa dari iri hati akan melahirkan banyak turunan-turunan lainnya. Rasa nggak aman, kebohongan, manipulasi, membuat seseorang nggak pernah puas. Yang membuat seorang nggak pernah puas dengan hidupnya sendiri. Nah, kalau kita jujur, iri hati sangat mudah muncul dalam kehidupan kita masing-masing, benar? Terutama di zaman sekarang. Betul lah, betul. Di era media sosial seperti sekarang ini kita hanya perlu buka media sosial kita, beberapa menit saja lalu kita mulai melihat kehidupan orang lain. Nah, zaman liburan begini, buka media sosial apa? Ada yang sedang liburan, kalian stuck di sini, ya. Ada yang mungkin ketika kita buka, kita berusaha sudah kerja keras, ya, belum punya rumah. Tapi ketika kita buka sosial ada teman yang memposting, wah terima kasih Tuhan Yesus buat anugerahmu, dapat rumah baru. Ada yang karirnya malah naik dan naik dan naik, kita bukannya malah naik tapi turun dan turun. Ada yang kehidupannya kelihatan sangat perfect dari kita melihat media sosial. Tanpa sadar ketika kita membuka, scrolling, hati kita mulai berkata apa seringkali? Kenapa hidup dia kelihatannya selalu lebih baik daripada hidupku? Kenapa? Mengapa dia mendapatkan semuanya itu? Kok bukan aku yang dapat? Media sosial seringkali menjadi mesin pembanding hidup satu sama lain. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain dan tanpa sadar, ini yang iri hati mulai masuk ke dalam hati kita. Tapi mungkin beberapa dari kita ngomong, kalau aku sih gak terlalu peduli orangnya. Ya. Toh yang di media sosial juga aku gak kenal juga sama mereka. Ya. Tepat, karena mungkin sebagian besar dari kita, jika kita jujur dengan diri sendiri, seringkali kita ini justru lebih sering cenderung iri hati kepada mereka yang berada paling dekat dengan kita. Seorang teolog Jerry Bridges dalam bukunya Respectable Sins, ia berkata kira-kira seperti ini. Iri hati adalah kesadaran yang menyakitkan dan seringkali menjengkelkan terhadap keberuntungan yang dimiliki orang lain. Wah, benar sekali. Kadang kita menginginkan keberuntungan yang sama sehingga kita jatuh ke dalam dosa mengingini iri hati itu. Kadang kita hanya merasa kesal karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Betul? Tapi dia melanjutkan, namun kita itu enggak iri kepada semua orang. Biasanya hanya ada 2 kondisi yang membuat kita ini mudah iri. Pertama, kepada mereka yang dekat dengan kita. Dan kedua, kepada bidang yang paling kita hargai. Ya. Saudara, kalau kita jujur, siapa di antara kita yang enggak pernah mengalami hal ini? Kita biasanya enggak terlalu iri kepada orang lain yang jauh dari kita. Kita enggak iri kepada orang yang enggak ada hubungannya dengan kita. Tapi kita sangat iri kepada mereka yang paling dekat dengan kita. Ya. Mungkin rekan kerja kita yang seprofesi sama dengan kita, tapi karirnya lebih cepat naik. Ya. Kita iri dengan orang yang ada paling dekat sama kita. Bahkan ini juga, mungkin kita semakin kita berada dalam satu keluarga rohani, bisa jadi teman satu gereja yang hidupnya lebih berhasil, yang memiliki kemampuan atau pencapaian yang sebenarnya kita inginkan. Justru orang itulah yang menjadi
orang yang membuat kita paling iri dalam hidup ini. Dan ini sangat relate ya, karena saya nggak mungkin iri dengan orang yang profesinya jauh berbeda dengan saya. Saya paling berpotensi iri dengan siapa? Ya pendeta lain yang lebih mungkin followernya lebih banyak, atau mungkin jemaatnya lebih banyak, atau mungkin gerejanya jauh lebih besar. Saya nggak mungkin iri sama seorang chef atau seorang pebisnis hebat, ya, karena beda profesi, nggak ada relate. Kita paling berpotensi iri kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Intinya Jerry Bridges ini berbicara hampir setiap kita dengan kadar yang berbeda-beda, sangat mudah tergoda untuk iri kepada orang lain. Kita bisa iri kepada keluarga orang lain, kepada kekayaan orang lain, jabatan orang lain, prestasi orang lain, ketenaran orang lain, kemampuan orang lain, keberuntungan orang lain, dan banyak hal lainnya. Dan itulah iri hati, sikap hati pertama yang berasal dari dunia. Nah, sikap hati kedua adalah mementingkan diri sendiri. Hal kedua yang disebut Yakobus adalah mementingkan diri sendiri. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan pakai bahasa selfish ambition. Tapi sebelum kita membahas sikap mementingkan diri sendiri ini, sikap hati yang kedua ini, saya punya pertanyaan. Apakah memiliki ambisi itu salah? Boleh dijawab? Iya, tidak selalu jawabannya. Tidak selalu. Kita perlu punya ambisi. Seorang atlet tentu punya ambisi untuk menang dalam pertandingan. Orang yang bekerja tentu ingin berhasil dalam pekerjaannya, benar? Seorang pengusaha tentu ingin usahanya itu berkembang. Bisa saya katakan itu ambisi kan? Dalam pelayanan gereja juga, dalam gereja perintisan tentu ada ambisi untuk pelayanan berdampak, ada buah-buah pertobatan, pertumbuhan baik iman, baik kualitas maupun kuantitas. Ambisi lah yang membuat kita terpacu bekerja lebih keras, lebih serius, dan lebih bertanggung jawab. Dan kalau kalian ingat ketika salah satu murid Yesus bertanya kepada Tuhan, siapakah yang nanti duduk di sebelah kanan? Ya, waktu itu Yakobus kalau nggak salah yang tanya sama Yesus. Kalau kalian baca, perhatikan ayat itu, Yesus tidak menghardik ambisi mereka. Ya. Jadi ambisi itu tidak salah. Yang Yesus hardik adalah motivasi mereka. Kenapa kok mau, alasan mereka mau membetulkan itu. Tapi ambisinya pada dirinya sendiri tidak disalahkan oleh Yesus. Sehingga ambisi itu tidak pada dirinya salah, belum tentu salah. Hidup tanpa ambisi justru membuat kita seringkali tidak menggunakan potensi talenta yang Tuhan sudah beri kepada kita dengan maksimal. Tetapi ambisi itu menjadi salah, saya kata ambisi itu menjadi berdosa ketika segalanya berubah menjadi tentang dan demi kepentingan diri sendiri. Ambisi menjadi salah dan berdosa ketika demi mencapai apa yang kita inginkan, kita mulai menghalalkan segala macam cara. Ketika orang lain kita lihat hanya sebagai pesaing yang harus kita singkirkan. Ketika ambisi itu akhirnya menguasai dan mengendalikan hidup kita, di sanalah ambisi itu menjadi ambisi yang berdosa. Disinilah ambisi telah menjadi ambisi yang bersalah. Dan itulah ambisi yang Yakobus katakan berasal dari hikmat dunia. Nah, saya ambil kata-kata Jerry Bridge lagi, memberikan pengamatan yang menarik tentang selfish ambition ini. Ia berkata keegoisan adalah dosa yang sangat sulit dikenali dalam diri sendiri. Kita sangat mudah melihat keegoisan dalam diri orang lain, tapi sangat sulit melihatnya dalam diri kita sendiri. Ketika orang lain berkata bahwa kamu itu orangnya egois, kamu cuma mementingkan diri sendiri. Sangat mudah untuk kita, enggak, aku enggak orang yang egois, kamu kayaknya lebih egois. Memang kita lihat dalam lingkaran pertemanan kita mungkin ada orang yang keegoisannya terlihat jelas. Pokoknya ini orangnya maunya menang sendiri. Dia itu orangnya terlihat sangat jelas egoisnya. Enggak peduli sama siapapun. Tetapi kebanyakan dari kita enggak seperti itu. Kata Jerry Bridges, kita masih kadang kebanyakan orang masih peduli dengan apa yang dipikirkan orang tentang kita sehingga kita menutupi banyak keegoisan kita. Karena itu keegoisan kita sering muncul dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi. Intinya setiap kita punya keegoisan, bedanya cuma satu. Ada yang terlihat jelas, ada yang tersembunyi. Nah, untuk membantu kita menganalisa apakah kita punya keegoisan yang tersembunyi itu, ada 3 area di mana keegoisan itu sering muncul dalam kehidupan kita. Area apa saja itu? Pertama,
mementingkan diri sendiri. Keegoisan itu muncul dalam area kepentingan kita. Apa maksudnya kepentingan kita? Kita semua punya kepentingan, betul? Kita menganggap pekerjaan kita penting. Kepentingan kita mungkin sekarang dalam hidup ini meniti karir. Mungkin ada yang kepentingannya sekarang adalah mencari pasangan hidup. Kepentingannya adalah keluargaku. Membesarkan anak adalah menjadi kepentingan dalam hidup kita sekarang. Atau mungkin hobi juga bisa menjadi. Dan lain sebagainya. Hal itu wajar. Oke. Tetapi ketika kita menjadi egois, kita jadi egois ketika kita begitu fokus pada kepentingan kita sendiri sampai kita tidak punya lagi. Kita nggak peduli lagi dengan kepentingan orang lain. Tadi di awal ibadah Grace mengajak kita untuk mendoakan buat generasi yang akan datang. Betul? Tadi yang datang di awal. Nah, berapa banyak dari kita yang kalau kita jujur, kita kadang nggak kepikir untuk melihat fenomena berita-berita dunia ini, ada yang kesusahan, ada orang-orang yang mungkin generasinya sedang terancam oleh naras tentang serangan dari budaya dan lain sebagainya. Kita nggak punya hati untuk mendoakan mereka, bahkan untuk berempati kepada mereka. Kenapa? Karena kita merasa kita terlalu occupied dengan kepentingan diri kita sendiri, sehingga kita nggak punya margin untuk kita ini memikirkan kepentingan orang lain. Dan di sini dikatakan bahwa itu sudah termasuk bahwa keegoisan. Area di mana seringkali kita melihat bahwa kepentingan kita ini yang utama. Sehingga kita tidak lagi mempedulikan kepentingan orang lain. Apakah mencari nafkah itu baik? Yes. Tapi ketika kita terlalu egois, mementingkan kepentingan kita sendiri, sampai kita merugikan kepentingan orang lain, di sanalah keegoisan sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, area di mana keegoisan sering muncul, kita bisa lihat dalam area kita mengatur waktu kita. Keegoisan dalam waktu kita. Kita semua sibuk, saya percaya. Di zaman ini kita semua sibuk, tapi sangat mudah bagi kita menjadi egois dalam waktu kita sampai kita tidak rela meluangkan waktu untuk orang lain. Ya. Untuk keluarga kita. Ya. Untuk pelayanan mungkin. Ya. Waktu dan kepentingan ini sangat berelasi. Tetapi coba lihat bagaimana kalian mengatur kepentingan dan waktu kalian. Apakah it's all about yourself? Atau masih ada ruang untuk kalian memikirkan orang lain? Dan yang terakhir kira-kira apa ya? Area mana yang seringkali keegoisan kita sering muncul? Terima kasih, tepat. Uang. Ada orang yang gak punya masalah keuangan, tapi ketika berbicara tentang memberi, diajak memberi, menolong orang yang membutuhkan, mendukung mungkin pekerjaan Tuhan, pelayanan, atau mencoba berbagi lah ya. Tiba-tiba seakan yang gak punya masalah keuangan, tiba-tiba seakan-akan langsung tertimpa masalah keuangan. Selalu punya saja alasan untuk menunda memberi. Halo? Jika kadang kan ini pesannya tadi kan tersembunyi. Apakah ketika ada ajakan untuk memberi, ketika ada peluang, ada kesempatan untuk memberi, padahal kita punya tapi kita tidak memberi, jangan-jangan kita sudah hidup dalam mementingkan diri sendiri. Apakah dari ketiga area ini saudara dapat menemukan setidaknya satu saja dalam diri saudara? Ya, terima kasih kejujurannya. Karena muka-mukanya terlihat muka-muka lebih dari satu area ya. Nah saudara sampai di sini, saya percaya kita akan menemukan semua kita dalam kapasitas tertentu adalah orang-orang yang egois. But it is a big deal, Pastor. Apakah ini sebuah masalah yang besar? Karena ini masalah semua orang. Kita semua egois dan mudah iri hati. Exactly. Tapi jika semua orang melakukannya dan jatuh pada hal yang sama, bukan berarti hal ini stop menjadi dosa. Masalahnya adalah apa sih? Seringkali kita menganggap dosa yang umum, yang sepertinya semua orang juga melakukan, semua orang lain juga jatuh pada hal itu sebagai dosa kecil atau dosa yang masih bisa ditoleransi. Bahkan lebih dari itu, iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah dua dosa yang seringkali kita kategorikan sebagai dosa yang wajar untuk kita kompromikan. Dan tanpa kita sadari,
Budaya dunia ini menyerukan tiap-tiap hari suara-suara yang turut membentuk cara kita berpikir yang terdengar realistis, terdengar berhikmat, bahkan terasa seperti ya beginilah cara dunia bekerja. Tapi sebenarnya ini bukan hikmat yang dari atas. Saya kasih contoh beberapa ungkapan populer yang sering kita dengar, ya. Narasi budaya yang sering kita dengar. Kalau mau sukses harus tega, nggak bisa kalau pakai hati. Di dunia ini kalau bukan kita yang injak, kita yang diinjak. Fake it till you make it. Bahasa Indonesia pura-pura dulu lah sampai kelihatan berhasil. Kalau kamu belum berhasil, act like kamu orang berhasil. Nanti akan jadi berhasil. Atau the ends justify the means. Hasil yang penting, caranya semua sah-sah saja. Atau kalau dengan relasi, namanya juga laki, jajan di luar yang penting ingat pulang rumah. Saudara dengar baik. Ungkapan-ungkapan ini kedengarannya realistis dan berhikmat, tapi di balik itu Yakobus berkata bahwa hikmat seperti ini bukan datang dari atas, itu lahir dari hati yang dikuasai ambisi, iri hati, keinginan untuk menang sendiri. Bukankah seringkali justru ungkapan-ungkapan ini yang kita pakai sebagai pembenaran untuk kita hidup dalam egoisme, mementingkan diri sendiri yang ada dalam hati kita. Narasi-narasi budaya kelihatannya berhikmat, kelihatannya benar. Ini cara dunia bekerja. Tetapi dari apa yang kita renungkan ini bukan hikmat yang dari atas. Ini harusnya adalah counter budaya yang tidak sesuai dengan narasi Injil. Dan Yakobus mengingatkan pada kita pada siang hari ini di ayat 16 ia berkata bahwa semuanya ini ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri ini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya dosa-dosa ini bukan hanya merusak hati kita, yang kita anggap iri hati dan mementingkan diri sendiri. Semua orang seperti itu. Kalau kita bukan kita yang nginjak, kita yang diinjak. That's how the world runs. Itulah cara dunia bekerja. Tapi dikatakan bahwa dosa-dosa ini akan merusak hati kita. Dan dosa-dosa inilah yang menjadi akar sebenarnya kekacauan dan kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan ini. Semuanya, kehancuran relasi, kehancuran pernikahan, kehancuran keluarga, kehancuran ekonomi, kehancuran karir, kehancuran komunitas, bahkan menghancurkan gereja. Seringkali diakibatkan oleh keegoisan dan kepentingan dan iri hati. Karena orang yang iri bisa melakukan banyak hal untuk menjatuhkan orang lain. Begitu juga dengan keegoisan. Berapa banyak relasi yang hancur karena kekerasan ego dari masing-masing pihak. Konflik, perseteruan, perselisihan, ujung-ujungnya kehancuran, perpecahan, permusuhan terjadi karena dan demi mempertahankan sebuah ego. Benar atau benar? Karena itu Yakobus berkata, sikap hati yang seperti ini gak mungkin datang dari Allah. Ini bukan dari Allah melainkan dari dunia, dari nafsu manusia dan dari iblis. Nah, poin pertama ini saya mau tutup dengan sebuah refleksi, pertanyaan refleksi ya. Apakah selama ini kita sering tidak puas dengan karir, penghasilan, pasangan, keluarga, atau bahkan mungkin yang terlibat dalam pelayanan kita? Atau hidup kita dalam pernikahan, di kantor, di kampus, di gereja dipenuhi dengan konflik dan kekacauan. Sebelum kita menunjuk ini salah siapa, ini gara-gara siapa. Pada siang ini saya mengajak kita semua, baiklah kita melihat pada diri kita terlebih dahulu. Apa sebenarnya sayalah penyebab ketidakpuasan hidup saya ini sendiri? Apakah karena itu iri hati yang selama ini memerintah dalam hati kita, sehingga kita gak pernah puas dengan karir, penghasilan, mungkin pasangan yang sudah berkeluarga, atau dengan keluarga kita, atau bagian pelayanan dengan pelayanan kita sendiri. Apakah dalam pernikahan kita dipenuhi dengan konflik dan kekacauan? Di kantor ada konflik dan kekacauan, di kampus dengan di gereja. Akan mudah untuk kita menunjuk orang lain. Tapi pada siang hari ini sebelum kita menunjuk ini salah siapa dan gara-gara siapa, mari kita melihat kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan apakah ini karena hati kita diperintah oleh iri hati, atau karena kita hanya selalu mementingkan diri kita sendiri. Jadi ini yang pertama yang Yakobus ajarkan kepada kita. Kenali dan waspadailah hikmat yang berasal dari dunia.
Jika hikmat dunia yang mengendalikan hidup kita, Yakobus katakan, itu akan terlihat dari sikap hati yang penuh iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, lalu seperti apa hikmat yang seharusnya dimiliki oleh yang beriman? Poin yang kedua dikatakan kejar dan tumbuhkan hikmat yang dari Allah. Nah, setelah Yakobus memperingatkan kita tentang hikmat dunia, Yakobus kemudian menunjukkan kepada kita untuk melihat kontrasnya, hikmat yang berasal dari Allah. Seperti apa sih? Ayat 17 berkata, di ayat ini Yakobus menunjukkan ada 7 karakteristik dari hikmat yang datang dari atas. Ia berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Straightforward, ya, karena Yakobus pesannya sangat straightforward. Hikmat dari atas itu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Mari kita lihat 7 karakter ini satu persatu ya secara singkat. Pertama-tama dikatakan hikmat yang dari atas itu karakter yang pertama murni. Yakobus memulai dengan satu kata yang sangat penting. Ia berkata tapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Murni di sini punya arti yang sama dengan suci atau kudus. Apa itu kemurnian? Dan mengapa hal ini disebut pertama? Kembali saya mau mengingatkan konteks kitab Yakobus adalah Yakobus mengingatkan orang percaya yang mengaku sebagai orang beriman tapi tidak ada buah pertobatan dan perubahan hidup yang nyata dalam kehidupannya. Jadi seakan Yakobus itu berargumen kalau kalian orang yang sudah lahir baru dan mengaku hidupmu dipimpin Allah, hidup kalian tuh pasti berbeda. Karena kudus itu artinya apa sih? Dipisahkan untuk Allah. Benar? Singkatnya, tidak ada keselamatan tanpa kekudusan hidup. Tidak ada iman sejati tanpa hidup mencerminkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Tidak ada orang percaya yang tidak mengusahakan hidup melawan natur keberdosaannya. Dan jika demikian jangan heran kalau hikmat yang memimpin kepada kehidupan yang kudus, hikmat yang dari atas itulah hikmat yang murni. Hikmat yang punya nilai-nilai yang terpisah dari dunia. Makanya dikatakan pertama-tama murni. Karakter yang pertama, hikmat dari atas pasti punya nilai-nilai yang terpisah dari nilai-nilai dunia. Karakter yang kedua dikatakan adalah pendamai. Ini sangat kontras dengan hikmat dunia yang lahir dari iri hati dan egoisme. Yang akhirnya selalu melahirkan konflik dan pertikaian. Hikmat dari Allah justru menghasilkan, dikatakan Yakobus, pendamai. Menghasilkan orang-orang yang pendamai. Menghasilkan kedamaian dan persatuan. Nah, tapi kadang kita memaknai pendamai itu bukan berarti orang yang gak punya prinsip. Pokoknya damai deh, meskipun ada yang gak benar, ya sudahlah, yang penting damai. Ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Yakobus ini. Pendamai berarti berani berkata benar, ya. Ketika memang ada sesuatu yang salah. Pendamai tetap memiliki pendirian yang jelas. Ia tetap bisa berkata bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Tetapi orang berhikmat akan mengusahakan pendamaian dan persatuan, bukan perpecahan. Itulah intinya. Tanpa mengkompromikan kebenaran. Itulah pendamai. Karakter yang ketiga, peramah atau lembah lembut. Dikatakan karakter ketiga adalah gentle bahasa Inggrisnya. Gentle bukan berarti lemah. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Mampu bersikap lemah lembut tanpa kehilangan ketegasan. Karakter yang dari atas. Penurut. Karakter keempat adalah penurut. Ini juga bukan berarti diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain, ya, orang penurut itu. Tapi penurut di sini berarti bersedia tunduk kepada kebenaran. Memiliki keyakinan yang kokoh terhadap apa yang diyakini benar. Karakter keempat, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Berarti seorang yang berbelas kasihan kepada orang yang menderita, tapi nggak sekedar hanya berbelas kasih, tapi bertindak berdasarkan belas kasihan itu. Orang berhikmat adalah yang dengan mudah berbelas kasih, bahkan dalam situasi yang dapat merugikan mereka. Nah, masih ada 2 lagi, tapi dari sini coba kalian bayangin. Sangat berbeda nilainya dari nilai dunia, benar? Kita jadi pendamai, kalau dia yang penting semuanya tenang asal kepentingan diri kita sendiri. Kita penuh belas kasihan, yes kita berbelas kasihan asal itu tidak merugikan diri kita sendiri. Tapi di sini hikmat dari atas, kita berbelas kasihan meskipun itu dapat merugikan diri kita sendiri. Saya lanjutkan dulu ya. Karakter yang keenam, tidak memihak dan tidak memihak berarti bersikap adil, tidak menunjukkan sikap pilih kasih. Yang terakhir dikatakan tidak munafik, tidak bermuka dua.
Mencintai Tuhan di satu sisi berarti meninggalkan dunia. Orang berhikmat adalah mereka yang setia kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan. 7 karakter ini sungguh daftar karakter yang patut diteladani dan dimiliki semua orang percaya. Setuju gak? Siapa yang mau memiliki semuanya? Saya rasa kita semua pasti mau memiliki semua ini. Apa hasil dari hidup dengan hikmat yang Allah katakan di ayat 17 itu? Ayat 18 merangkumnya dengan kata-kata, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mungkin susah dimengerti, terjemahan Saudara Indonesia memudahkan kita mengerti ayat ini, dikatakan sungguh diberkati Allah orang yang berusaha mendatangkan damai. Dia itulah yang betul-betul berhikmat. Dan hasil hikmat itu pasti terwujud dalam cara hidup yang benar. Jika hikmat dunia menghasilkan kekacauan dan berbagai kejahatan, kontrasnya hikmat Allah, hikmat yang dari atas itu menghasilkan kedamaian dan buah-buah kebenaran. Inilah yang harus kita kejar sebagai orang percaya. Kenapa kok kita perlu kejar karakter-karakter ini? Karena secara naluri, secara alami, hati kita yang berdosa ini enggak seperti karakter-karakter ini. Hati kita enggak punya karakter-karakter seperti ini. Natur kita yang sudah tercemar sama dosa ini, kalau kita enggak mengejarnya, kita enggak intentionally mengejarnya, kita enggak melatihnya, kita enggak meminta kepada Tuhan, karakter ini enggak akan muncul dengan sendirinya. Karena itulah Yakobus mengingatkan kita untuk terus mengejar hidup yang dipimpin oleh hikmat Allah. Poin yang terakhir pertanyaannya kan begini. Setelah kita tahu apa itu hikmat Allah melalui 7 karakter itu, mengapa kita perlu mengejarnya? Karena naluri kita nggak suka akan semua 7 karakter itu. Ya. Lalu pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat memiliki hikmat yang dari atas ini? Saudara, kalau kita perhatikan dari pasal 1 sampai pasal 3 yang sudah kita bahas berapa bulan ini, berapa minggu ini, semuanya berbicara tentang tuntutan hidup yang harus dijalani oleh orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Benar? Kita tahu apa harusnya yang baik. Kalau kita orang percaya, 2 minggu lalu kita percaya, perkataan kita, kuasa lidah. Seringkali kita mengaku percaya tapi ketika keluar, kita dipotong di perempatan, yang keluar bukan perkataan berkat tapi perkataan kutuk. Ketika kita di sini, yes, haleluya Tuhan, aku mau mengampuni. Tapi ketika keluar, kita kembali ke rumah, pasangan kita mungkin tidak, kita rasa tidak menghargai kita. Kita langsung dengan mudah menyakiti pasangan kita dengan perkataan kita. Di awal kita berbicara juga untuk iman itu ditunjukkan oleh perbuatan nyata menolong orang-orang yang kecil. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini, dari gereja ini, seringkali orang kecil kita kucilkan. Orang-orang yang besar yang mungkin dengan pertolongan kita ini dapat kembali untuk our benefit. Kita lebih menghargai orang-orang besar daripada orang-orang kecil. Tapi Yakobus melalui kitabnya menuntut kita untuk kita nggak bisa. Kalau kamu mengaku kita sebagai orang percaya, perbuatanmu dengan imanmu itu pasti selaras. Imanmu akan mengubahkan pola hidupmu, pola katamu, pola tindakanmu. Tapi kalau kita jujur gak ada satupun dari kita yang mampu sebenarnya menjalani semua tuntutan yang Yakobus tuliskan dalam kitabnya itu dengan sempurna. Kembali kepada konteks pada siang hari ini, kita semua pernah iri, kita semua pernah egois, kita semua pernah lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Dan saya berani garansi ketika kita pulang dari tempat ini, iri hati kalian, kalau kalian kecenderungannya selalu iri hati, kalian gak langsung hilang itu iri hati. Ketika kalian nanti pulang dari tempat ini, scroll lagi, waduh temanku di Bali rek, aku stuck di sini, muncul, waduh dia beli mobil baru rek. Kalau yang mau dekat ulang tahun, lihat temennya yang baru ulang tahun dihadiahi pacarnya, sebuah hadiah yang luar biasa yang sebenarnya kita inginin. Kita pikir-pikir, aduh bentar lagi aku ulang tahun, gak mungkin aku dapat ini. Kita pasti keluar dari tempat ini juga masih tetap menjadi mungkin orang egois. Mementingkan diri sendiri. Karena itu ketika kita membaca semua tuntutan ini, kalau kita jujur gak ada satupun dari kita yang mampu menjalani semua ini. Lalu bagaimana kita dapat memiliki hikmat yang dari atas ini?
Apakah kita masih punya harapan untuk dapat memiliki hikmat ini? Hidup dalam karakter yang 7 karakter tadi itu. Harapan kita bukan terletak pada usaha kita untuk menjadi lebih berhikmat. Tapi dengerin saya, karena jika itu standarnya, kita semua akan gagal. Tetapi harapan kita adalah hikmat itu bukan hanya konsep, bukan hanya nasihat, bukan hanya perkataan, tetapi hikmat itu adalah seorang pribadi. Tahukah saudara, bahwa selama ini Yakobus bukan hanya sedang memberitahu kita apa itu hikmat dari atas yang harus kita miliki. Tetapi ia juga sedang mengarahkan kita kepada siapa hikmat dari atas itu. Dengan kata lain, daftar karakter-karakter hikmat Allah yang tadi barusan kita baca sebenarnya sedang menunjuk kepada satu pribadi yang telah menghidupinya dengan sempurna. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Kristus adalah hikmat Allah yang sempurna. Karena ia adalah satu-satunya yang hidup dalam kemurnian tanpa dosa. Ia adalah yang datang memberikan damai bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus Kristus penuh kelembutan tapi tetap tegas terhadap dosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang taat sepenuhnya kepada seluruh kehendak Bapa. Ia menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan dan ia menghasilkan buah-buah kebaikan dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Yesus Kristuslah yang sepenuhnya adil, tidak memihak, dan tidak pernah munafik. Bukan hanya menjadi teladan yang sempurna kita, tetapi Yesus Kristus menghidupi semua itu untuk memenuhi tuntutan Allah yang kita tidak akan pernah dapat sanggup penuhi. Dan di kayu salib kita melihat kebalikan total dari hikmat dunia. Dunia berkata, utamakan dirimu, tetapi Kristus melalui karya salibnya, Kristus merelakan dirinya. Di kayu salib kita melihat kebalikan total dari hikmat dunia. Dunia berkata menanglah dengan segala cara. The ends justify means. Tapi Kristus berkorban untuk menyelamatkan kita. Dunia berkata ambil, take it. Tapi Kristus justru memberi dirinya sepenuhnya. Karena itu Kristus bukan hanya memberi kita teladan hikmat. Tapi ia menjadi hikmat bagi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24 dan 30. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, yaitu kalian dan saya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita dapat memiliki hikmat yang dari atas? Jawabannya, kita dapat memiliki hikmat yang di atas karena Kristus adalah hikmat Allah. Sehingga kita yang percaya pada Kristus, Dia telah menjadi hikmat bagi kita. Sehebat apapun moral seseorang, sebaik apapun hidupnya, jika ia hidup tanpa Kristus, maka orang tersebut tidak sedang hidup dipimpin oleh hikmat Allah, tapi ia dipimpin oleh hikmat dunia. Karena hikmat yang dari Allah akan selalu membawa orang kepada Kristus. Bukan sekedar memiliki hidup moral dan etika yang baik. Yang percaya bisa katakan amin. Dan saya akan tunjukkan implikasinya apa. Saudara-saudara, Injil adalah dasar keyakinan kita bahwa kita memiliki hikmat ketika kita memiliki Kristus. Dan jika memang benar kita masih memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan, jauh dari kesempurnaan. Tapi yang memampukan kita untuk jadi orang berhikmat. Hidup dalam perilaku yang mempraktekkan karakter hikmat yang dari atas. 7 karakter itu, yang murni, pendamai, peramah, penuh belas kasihan. Itu bukan kemampuan kita sendiri. Melainkan karena Kristus yang terus bekerja di dalam hati kita. Sehingga, tadi saya bilang, kita keluar di sini masih bisa iri hati, benar? Kita keluar dari sini pasti kita tetap jadi orang masih egois. Tetapi kalau kita dalam Kristus, ketika kita tergoda untuk dikuasai iri hati, karena merasa orang lain hidupnya lebih diberkati daripada kita. Orang lain rasanya memiliki semua yang kita inginkan, yang tidak pernah kita dapatkan. Ketika kita tergoda untuk dikuasai iri hati, ketika iblis berusaha untuk memberikan kita godaan untuk kita menjadi iri hati, Injil mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan pemberian terbesarnya, yaitu anaknya sendiri yang mati bagi kita. Kita yang dalam Kristus lah yang sebenarnya telah memiliki berkat terbesar itu. Ketika kita mungkin
dikuasai oleh egoisme. Injil mengingatkan kita kepada Kristus yang walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Kristus rela melepaskan haknya demi kita. Kristus mengorbankan kepentingannya, haknya demi kepentingan saudara dan saya. Kristus mengorbankan kepentingannya demi Anda dan saya. Dan karena Kristus telah melakukannya bagi kita. Kalau kita ingat, bukankah sudah seharusnya kita juga hidup saling melayani, saling berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan juga kepentingan orang lain demi dan bagi Kristus. Saya percaya hanya itulah jawaban kita berubah menjadi orang yang tidak mudah iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Bukan dari usaha kita sendiri, bukan dari kemauan dan kemampuan kita, tapi karena kita ada dalam Kristus Yesus. Dan sebagai penutup, saya sudah ngomong penutup berapa kali, itulah pendeta ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen, kita nggak akan pernah bergumul. Sebaliknya pergumulan itu pasti ada. Akan ada hari di mana kita sulit mengasihi, sulit hidup dalam damai, sulit untuk bersikap lemah lembut, sulit untuk hidup menurut nilai-nilai dan hikmat Allah. Tapi pada saat-saat kita bergumul, jangan segera mencari jawaban dari diri sendiri, memotivasi diri sendiri mencoba lebih keras, atau tanya pendapat orang berhikmat, apa yang harus dilakukan. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi kata-kata saya ingat, jangan cepat-cepat melakukan itu. Atau cari buku, wah kayaknya aku kurang berhikmat, aku perlu cari buku self-help motivation. The problem with it adalah diri kalian lah problemnya. Bagaimana diri yang rusak ini dapat membetulkan yang rusak? Gak bisa. Harapannya hanyalah pertolongan dari luar. Semua pertolongan itu mungkin dapat berhasil untuk saat, tapi pada akhirnya usaha-usaha itu akan membuat kita semakin lemah dan semakin kecewa. Sebaliknya saya mau tutup dengan ini. Kalau kita berjuang dan bergumul, kemana kalian berlari mencari jawabannya? Kembalilah, carilah hikmat di kaki salib. Pandanglah salib dan saksikan apa yang telah Kristus lakukan untuk orang berdosa yang hina dan tidak layak dikasihi seperti kalian dan saya. Saat kita gagal, ingat identitas kita tidak ditentukan oleh performa kita, tapi oleh karya Kristus di salib. Saya percaya itulah yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Apa? Mengarahkan kita kembali kepada kekuatan dan sumber hikmat Allah, yaitu Kristus Yesus. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan menghidupi nilai-nilai dan hikmat dari Allah. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Biar pada siang hari ini kita kembali mengingat bahwa kita tidak akan dapat hidup dipimpin oleh hikmat yang dari atas itu kalau kita tidak memiliki Kristus, karena Kristuslah is our wisdom. Pada siang hari ini, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin sepanjang hidup kami ini, kami sebenarnya diperintah, dikuasai oleh hikmat yang dari dunia Tuhan. Kami hidup oleh hikmat yang dari dunia. Kami sering kali iri hati akan apa yang orang lain miliki. Kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Kami mementingkan kepentingan kami. Kami egois dengan waktu kami. Bahkan kami egois dengan uang kami. Harta yang sebenarnya Kau hanya titipkan kepada kami Tuhan. Kami mohon ampun pada siang hari ini Tuhan. Mungkin banyak relasi yang rusak gara-gara kami adalah orang yang egois, yang selalu mementingkan diri kami. Kami banyak iri hati sehingga kami menyakiti banyak orang. Kami bersalah pada banyak hal Tuhan. Kami menjalankan mungkin bisnis kami dari keiri hatian. Kami dimotivasi untuk membuktikan bahwa kami adalah orang yang bermakna karena kami mendapatkan sesuatu, karena kami mencapai sesuatu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hidup dipimpin bukan dari hikmat-Mu, tapi dari hikmat dunia. Kami menganggap apa yang dunia hargai menjadi identitas kami. Siang hari ini, kami mau bertobat Tuhan, dan kami mengarahkan hati kami kepada hikmat yang dari atas. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat memiliki hikmat yang dari atas itu. Dan pada siang hari kami tahu bahwa hikmat yang dari atas itu
adalah pribadi Kristus Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki hikmat yang dari atas itu. Sehingga hidup kami dipimpin oleh hikmat-Mu Bapa. Tolong kami untuk kami mempunyai dan punya hati yang rela untuk hidup kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami rindu, biarlah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, karir kami, keinginan hati kami benar-benar dipimpin oleh hikmat-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami ini. Ajar kami untuk percaya bahwa tuntunan hikmat-Mu lah yang akan membawa kami kepada kebermaknaan hidup ini. Mungkin hikmat-Mu benar-benar berlawanan dengan apa yang dunia tawarkan. Mungkin dunia menawarkan yang instan, yang dapat kami rasakan sekarang. Tapi itu semua yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Tapi biarlah kami punya hati yang rela untuk dipimpin oleh hikmat-Mu Bapa. Sehingga dalam setiap musim kehidupan yang sedang kami alami dan akan kami alami dan akan kami jalani Tuhan. Biarlah kami dapat terus dipimpin oleh hikmat-Mu. Dan kami percaya itulah yang akan membuat hidup kami ini memuliakan Engkau dan baik buat kami semuanya Bapa. Tolong kami semuanya Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah benih firman Tuhan itu tertanam di tanah hati kami yang subur. Dan benih itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah dengan lebatnya. Sehingga setiap firman yang kami dengar, tidak sekedar kami dengar, tapi akan kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.